tempat ini dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan seminar pada malam hari ini. Sebelum kita memasuki kegiatan seminar pada malam hari ini, kita awali dengan doa. Kepada teman Feby, saya mempersilakan. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa yang ada dalam dan khusus kami. Bapa kami yang ada di surga, jadilah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hadirin yang saya hormati, memasuki agenda seminar kita pada malam hari ini, yaitu menyampaikan materi yang perlu kita perhatikan bersama. Materi yang akan disampaikan untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan serta memberikan motivasi untuk kita semua. Kepada moderator, saya mempersilakan sepenuhnya untuk memandu agenda kita pada malam hari ini. Jadi baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya waktu. Berdirinya saya di sini sebagai moderator yang akan memandu kegiatan seminar. Jadi seminar ini saya bagi dalam 3 sesi. Yang pertama, sesi pemaparan materi. Yang kedua, sesi tanya jawab. Dan yang ketiga, sesi menyampaikan kesimpulan. Langsung saja kepada pemateri. 1. Untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Rosalina Istiqlalaso. Berdirinya saya di sini untuk memaparkan materi yang pertama dengan topik konsep pembelajaran multilingual berbasis bahasa ibu di sekolah dasar. Pendekatan multilingual berbasis bahasa ibu menawarkan solusi dengan menjadikan bahasa pertama siswa sebagai titik awal pembelajaran, kemudian secara bertahap mengintegrasikan bahasa Indonesia. Strategi ini memungkinkan anak menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman familiar sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Yang berikut, pengertian multilingual dan bahasa ibu dalam konteks sekolah dasar. Ada 2 pengertian. Yang pertama, pengertian multilingual dalam konteks sekolah dasar. Dalam konteks sekolah dasar, multilingual merupakan situasi ketika peserta didik, guru, atau komunitas sekolah berinteraksi dengan menggunakan beberapa bahasa seperti bahasa Indonesia atau bahasa daerah, seperti bahasa ibu atau bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan kadang-kadang bahasa asing. Yang kedua, pengertian bahasa ibu dalam konteks sekolah dasar. Bahasa ibu sendiri dipahami sebagai bahasa pertama yang dikuasai anak sejak dini melalui interaksi intensif dengan orang tua, keluarga, dan lingkungan.
Yang ketiga, pengakuan terhadap keberadaan lebih dari satu bahasa di kelas sebagai sesuatu yang wajar dan positif, bukan masalah yang harus ditekan. Next. Yang berikut, perbedaan antara pembelajaran monolingual, bilingual, dan multilingual. Yang pertama kita lihat pembelajaran monolingual, yaitu menggunakan satu bahasa saja sebagai media pembelajaran, biasanya bahasa Indonesia. Yang kedua kita lihat pembelajaran bilingual, yaitu menggunakan dua bahasa secara bergantian atau terencana. Yang ketiga kita lihat pembelajaran multilingual, yaitu melibatkan lebih dari dua bahasa dan menempatkan bahasa ibu sebagai salah satu unsur penting di dalamnya. Next. Yang berikut kita lihat landasan teoritis pembelajaran multilingual berbasis bahasa ibu. Yang pertama, tinjauan psikologistik dan pemerolehan bahasa anak. Yang pertama ada sudut pandang psikolinguistik, yaitu bahasa ibu sebagai bahasa pertama yang diperoleh anak menjadi landasan bagi pembentukan struktur kognitif dan cara berpikir. Yang kedua itu perspektif pemerolehan bahasa, yaitu pembelajaran multilingual berbasis bahasa ibu mendukung prinsip bahwa belajar bahasa lain akan lebih efektif jika fondasi bahasa pertama anak kuat dan diakui. Yang kedua, teori pendidikan yang mendukung penggunaan bahasa ibu dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada teori pendidikan. Pembelajaran merupakan proses aktif di mana peserta didik membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Yang kedua ada teori belajar sosial. Teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dan observasi terhadap orang lain dalam proses belajar. Next. Yang berikut kita lihat ada manfaat pembelajaran multilingual berbasis bahasa ibu bagi siswa sekolah dasar. Yang pertama ada aspek kognitif, yaitu penggunaan bahasa ibu dapat membantu anak memahami konsep-konsep pelajaran yang abstrak. Yang kedua, aspek efektif. Pembelajaran berbasis bahasa ibu memberikan rasa aman dan nyaman bagi siswa. Yang ketiga, aspek sosial kultural. Penggunaan bahasa ibu membantu melestarikan bahasa daerah yang menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat. Next. Yang berikut kita lihat posisi bahasa ibu dan bahasa daerah dalam sistem pendidikan dasar Indonesia. Yang pertama kita lihat ada dalam sistem pendidikan nasional, yaitu bahasa daerah diakui sebagai bagian penting dari kebudayaan nasional yang perlu dilestarikan. Yang kedua kita lihat di tingkat sekolah dasar, yaitu bahasa daerah dapat dijadikan muatan lokal terutama di kelas-kelas awal. Yang ketiga kita lihat dalam kebijakan pendidikan. Negara memahami pentingnya bahasa ibu dalam pembentukan karakter dan identitas peserta didik. Next. Yang berikut kita lihat keterkaitan dengan kurikulum dan profil pelajar Pancasila. Yang pertama kita lihat keterkaitan dengan kurikulum, yaitu kurikulum yang berlaku saat ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kontekstual, dan menghargai keragaman. Yang kedua kita lihat keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila yang menjadi salah satu fokus dalam kurikulum menekankan dimensi berkebinekaan global dan berakar pada budaya lokal. Next. Yang berikut kita lihat pembelajaran multilingual berbasis bahasa sebagai
semula pemalu atau mengalami kesulitan bahasa. Sekian saja pemaparan materi saya kembalikan ke Ibu Moderator. Oke, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Di sini saya buka dengan satu pertanyaan. Yang mau bertanya saya persilahkan. Oke, kepada saudara Brian. Oke, jadi baik. Saya akan bertanya kepada pemateri pertama. Yang bunyi pertanyaannya itu apa tantangan yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan pembelajaran multilingual berbasis bahasa ibu? Kepada pemateri satu, mau menjawab sekarang atau Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Brian dengan bunyi pertanyaan, apa tantangan yang dihadapi guru dalam menerapkan pembelajaran multilingual berbasis bahasa ibu? Yaitu di satu kelas siswa bisa berasal dari latar belakang bahasa ibu yang berbeda-beda. Hal ini menyulitkan guru menentukan bahasa pengantar yang adil dan efektif bagi semua siswa. Sekian saja. bagaimana saudara Brian? Baik, terima kasih atas jawaban dari pemateri pertama. Saya rasa sudah pas. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya, pembelajaran multilingual berbasis bahasa ibu di sekolah dasar merupakan konsep pendidikan yang menempatkan bahasa pertama siswa sebagai fondasi utama dalam proses belajar mengajar. Konsep ini mencakup pengertian multilingual sebagai penggunaan lebih dari satu bahasa secara terintegrasi dengan bahasa ibu, berperan sebagai jembatan menuju bahasa Indonesia, didukung landasan teoretis dari psikomualistik, pemerolehan bahasa anak, konstruktivisme, dan teori belajar sosial. Itu saja kesimpulannya. Sekian dan terima kasih. Waktu selanjutnya saya berikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk moderator dan pemateri pertama yang sudah memandu dan memaparkan materi pertama. Selanjutnya kita masuk di materi kedua. Untuk moderator dan pemateri kedua, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Rosalinda Mistika Naso. Berdirinya saya di sini, saya akan menjadi moderator pemateri kedua. Baik, di sini saya akan membuka dengan 3 sesi. Sesi yang pertama perkenalan dan pemaparan materi. Yang kedua sesi diskusi. Yang ketiga pengambilan kesimpulan. Kepada pemateri pertama saya persilakan. Terima kasih untuk moderator. Sebelum masuk materi, perkenalkan nama lengkap saya Maria Prasaule. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Dengan topik pendidikan inklusif dan ramah anak melalui bahasa ibu di sekolah dasar. Bahasa ibu bukan sekadar alat komunikasi, melainkan fondasi untuk genetik, perkembangan kognitif anak usia dini, di mana konstruksi pengetahuan awal bergantung pada skema linguistik yang telah berbentuk sejak masa persekolahan. Ketidakpengakuan terhadap bahasa ibu menciptakan beban kognitif ganda, yakni mempromosesan simultan konten pelajaran dan akuisisi bahasa kedua yang seringkali mengakibatkan invasiasi belajar dan degradasi dimensi afektif siswa. Yang berikut, konsep pendidikan inklusif dan ramah anak di sekolah dasar. Pengertian pendidikan inklusif dalam konteks sekolah dasar, di mana pendidikan inklusif menekankan transformasi sistem pembelajaran agar setiap anak, termasuk mereka yang berbahasa daerah dominan atau memiliki kebutuhan
menjamin hak setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa hambatan struktur atau kultural. Aplikasi kontes di SD Indonesia, penghapusan persyaratan bahasa Indonesia mutlak bagi siswa baru dari daerah terpencil. Yang kedua, partisipasi penuh, mendorong keterlibatan aktif semua siswa dalam proses pembelajaran, termasuk ekspresi, ide, dan pengambilan keputusan kelas. Forum diskusi terbuka di mana siswa berbahasa ibu diizinkan berkontribusi tanpa koreksi bahasa ekspresi. Yang ketiga, dukungan diferensial. Penyediaan intervensi individual berdasarkan kebutuhan spesifik. Penggunaan bahasa ibu sebagai alat bantu sementara bagi siswa dengan kesulitan literasi awal bahasa Indonesia. Kemudian, indikator utama sekolah ramah anak dibagi menjadi 3, yaitu partisipasi anak, perlindungan anak, dan pengembangan holistik. Partisipasi anak di mana pemberdayaan anak untuk menyuarakan aspirasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pembelajaran. Kehadiran dewan siswa kelas dan survei kepuasan bulanan. Yang kedua, perlindungan anak
yang bunyi pertanyaan, mengapa penggunaan bahasa ibu penting dalam pendidikan inklusif? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada pemateri. Langsung menjawab atau cari jawaban dulu? Langsung. Baik. Terima kasih untuk penanya. Saya akan langsung menjawab pertanyaannya. Bahasa ibu ini sangat penting karena dapat membantu anak memahami pembelajaran dengan baik, mengurangi hambatan komunikasi, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak. Sekian. Bagaimana Tuan Uli? Baik, di sini saya akan bacakan kesimpulan. Pemanfaatan bahasa ibu dalam pembelajaran sekolah dasar memiliki hubungan sinergis yang kuat dengan upaya mewujudkan pendidikan inklusif dan ramah anak. Secara konseptual, pendidikan inklusif yang mengakomodasi keragaman linguistik melalui prinsip akses setara, berpartisipasi penuh, dan dukungan diferensial diperkuat oleh bahasa ibu sebagai alat aksesibilitas utama yang mengurangi hambatan kognitif dan meningkatkan interaksi kelas. Sekian saja waktu dan kesempatannya saya berikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk moderator dan pemateri kedua yang sudah memandu dan memaparkan materi. Di sini saya akan melanjutkan dengan pemateri ketiga. Moderator dan pemateri silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yuliana Zae. Berdirinya saya di sini, saya akan menjadi moderator untuk memandu pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan buka dengan 3 sesi. Yang pertama, sesi perkenalan dan pemaparan materi. Yang kedua, sesi diskusi. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan. Baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri ketiga. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama lengkap saya Marcella Febiola Teguh, biasa disapa Febi. Dan di sini saya akan memaparkan materi tentang peran guru sekolah dasar dalam mengelola kelas multilingual berbasis bahasa ibu. Next. Guru sekolah dasar bukan hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga fasilitator utama yang bertanggung jawab atas dinamika belajar, interaksi sosial, dan perkembangan holistik siswa. Peran mereka semakin krusial dalam konteks pendidikan multilingual berbasis bahasa ibu, di mana bahasa pertama siswa harus dimanfaatkan sebagai jembatan menuju pembelajaran formal, bukan diabaikan sebagai hambatan. Next. Yang berikut, kompetensi guru dalam mengelola kelas multilingual berbasis bahasa ibu. Kompetensi guru dibagi menjadi 2. Yang pertama, kompetensi pedagogik dan linguistik. Yang pertama, pemahaman mendalam tentang multilingualisme dan perkembangan bahasa anak sekolah dasar. Yang kedua, kemampuan mengidentifikasi profil bahasa siswa secara sistematis. Dan yang terakhir,
sesi yang kedua, yaitu sesi diskusi. Saya memberikan kepada satu penanya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada yang ya, Wilda, silakan. Oke baik, langsung saja saya ingin bertanya, mengapa pengelolaan kelas multilingual penting diterapkan di sekolah dasar? Terima kasih. Oke, baik, kepada pemateri, mau langsung jawab atau masih mencari jawaban? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya karena sekolah dasar merupakan tahap awal pendidikan formal, sehingga pengelolaan kelas multilingual yang baik dapat membantu perkembangan bahasa, akademik, dan sosial siswa secara optimal sejak dini. Kepada teman Wilda, ada sama. Oke, baik. Saya langsung saja kepada kesimpulan. Peran guru sekolah dasar dalam mengelola kelas multilingual berbasis bahasa ibu mencakup kompetensi pedagogik dan profesional yang komprehensif, sikap inklusif, serta refleksif, dan strategi pedagogis yang terstruktur. Kompetensi ini meliputi pemahaman mendalam tentang multilingualisme, kemampuan mengidentifikasi profil bahasa siswa, penyusunan rencana pembelajaran adaptif, serta kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat untuk memperkaya proses belajar dengan elemen budaya lokal. Oke, baik, itu saja pemaparan materi dari pemateri ketiga. Waktu selanjutnya saya berikan kepada MC. Terima kasih untuk moderator dan materi ketiga yang sudah memandu dan memaparkan materi. Selanjutnya kita masuk di materi keempat. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku moderator. Di sini saya akan memimpin jalannya seminar kita hari ini pada topik yang keempat. Jadi pada kesempatan ini saya akan membuka dengan 3 sesi. Ya, sesi yang pertama yaitu sesi perkenalan dan pemaparan materi. Sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab, dan sesi yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Kepada pemateri yang keempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Yuliana Zaid. Di sini saya sebagai pemateri keempat. Langsung saja pada
kedua yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, silahkan bertanya. Saya buka dengan satu penanya. Oke, baik, menulis. Baik, saya bertanya kepada pemateri keempat. Bagaimana model pembelajaran multilingual berbasis bahasa ibu dapat berkontribusi terhadap pengembangan higher order thinking skill siswa sekolah dasar? Baik, terima kasih teman Ulis. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Mau dijawab sekarang atau masih mencari jawaban? Baik, saya akan menjawab sekarang. Silakan. Model pembelajaran multilingual berbasis bahasa ibu berkontribusi terhadap pengembangan high order thinking skill siswa sekolah dasar dengan menyediakan landasan kognitif yang kuat melalui penggunaan bahasa yang paling dipahami anak, sehingga siswa dapat fokus pada proses berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta tanpa terbebani oleh kesulitan bahasa. Baik, terima kasih kepada pemateri. Apakah Adik Ois mau memberikan tanggapan? Terima kasih. Jadi di sini saya buka dengan sesi ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Model pembelajaran multilingual berbasis bahasa ibu di sekolah dasar dirancang melalui integrasi prinsip keenam model pembelajaran Discovery Learning, PBL, PJBL, Operative Learning, Inquiry Based Learning, dan CTL yang kontekstual, inklusif, dan sesuai karakteristik anak usia dini. Prinsip integrasi mencakup aktivasi bahasa ibu sebagai fondasi eksplorasi reading, linguistik untuk transisi bertahap, dan sintesis bahasa Indonesia sebagai output formal, sementara karakteristiknya menonjolkan adaptasi tahap-tahap model dengan keragaman linguistik yang memastikan partisipasi penuh dan pemahaman bermakna. Baik, sekian saja dan terima kasih. Waktu berikutnya saya kembali ke MC. Terima kasih moderator dan pemateri yang sudah memaparkan materi. Kita langsung saja di materi ke-5. Saya persilakan moderator dan pemateri. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini sebagai moderator untuk memandu kegiatan seminar yang topik ke-5. Di sini saya buka 3 sesi. Yang pertama sesi pemaparan materi, yang kedua sesi tanya jawab, dan yang ketiga kesimpulan. Untuk pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Elias Remo, bisa dipanggil Jimmy. Baik, langsung saja kita masuk ke materi seminar kita hari ini dengan judul Implementasi Pembelajaran Multilingual berbasis bahasa ibu di kelas sekolah dasar. Pendidikan multilingual menjadi pendekatan penting di dunia saat ini untuk menangani keragaman bahasa masyarakat. Pendekatan ini dimanfaatkan sebagai bahasa pertama siswa sebagai alat awal, kemudian beralih secara bertahap ke bahasa nasional. Manfaatnya meliputi peningkatan motivasi belajar, penguatan rasa percaya diri, dan kemampuan berpikir kritis yang lebih baik. Baik, kita masuk ke berikutnya, implementasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Yang pertama, pembelajaran multilingual berbasis bahasa ibu pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Masuk ke berikutnya, implementasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Yang pertama, pembelajaran multilingual berbasis bahasa ibu pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika di sekolah dasar merupakan fondasi utama dalam membangun literasi dan generasi siswa di lingkungan multilingual. Yang kedua, pembelajaran bahasa Indonesia difokuskan pada pengembangan keterampilan berbahasa reseptif dan produktif. Yang ketiga, matematika menekankan pemahaman konteks
Untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan. Silakan saudari Amela. Baik, di sini saya mau bertanya dengan bunyi pertanyaan, bagaimana implementasi pembelajaran multilingual berbasis bahasa ibu dapat mendukung peningkatan literasi dan numerasi siswa sekolah dasar? Untuk materi silakan menjawab pertanyaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dengan bunyi pertanyaan, bagaimana implementasi pembelajaran multilingual berbasis bahasa ibu dapat mendukung peningkatan literasi dan numerasi siswa di sekolah dasar? Jawabannya, pembelajaran multilingual berbasis bahasa ibu membantu siswa memahami teks, bacaan, dan konsep matematika secara lebih kompleks. Dalam literasi, bahasa ibu memudahkan siswa memahami makna bacaan sebelum beralih ke bahasa Indonesia. Dalam numerasi, penggunaan bahasa ibu membantu siswa memahami soal cerita dan konteks masalah sehingga proses berpikir matematis menjadi lebih efektif. Untuk Amela ada sanggahan? Oke, terima kasih. Jadi di sini saya akan membaca kesimpulan. Implementasi pembelajaran multilingual berbasis bahasa ibu di kelas sekolah dasar terbukti efektif melalui penerapan terstruktur pada mata pelajaran bahasa desa dan matematika atau aktivitas cerita rakyat, operasi hitung, bahasa tradisional, dan serta IPA dan IPS, siklus alam, teknologi daerah, peta lokal, ekonomi rumah tangga, strategi organisasi kelas dengan pengelompokan profil bahasa, pengaturan 3 fase multilingual dan media bilingual, menciptakan lingkungan belajar inklusif yang menghubungkan pengetahuan lokal dengan kompetisi nasional. Sekian saja materi dari materi kelima. Terima kasih untuk moderator dan pemateri kelima yang sudah memandu dan mengabarkan materi. Lanjut saja ke materi yang ke-6. Untuk moderator dan pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nama lengkap saya dengan Serebo, dipanggil Jimmy. Di sini saya berperan sebagai moderator dan saya akan memandu jalannya seminar kita pada hari ini. Untuk pemaparan materi saya buka dalam 3 sesi. Yang pertama sesi perkenalan dan pemaparan materi, sesi yang kedua adalah sesi diskusi, dan sesi yang ketiga adalah menarikkan kesimpulan. Langsung saja ke sesi yang pertama, pemaparan materi. Para pemateri, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Beatrice Kawaoja. Saya mahasiswa PGSD semester 5. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi dengan topik evaluasi dan pengembangan
dan lembar pendapat guru dan wawancara orang tua. Instrumen praktis seperti lembar observasi, rubrik, penilaian karya, dan tabel ringkasan memungkinkan siswa mengukur partisipasi 3 tahap bahasa, motivasi, hasil belajar lintas mata pelajaran, serta